Baiklah, selamat siang. Shalom, perkenalkan nama saya Christine Kundiman. Saya mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan, dan sementara mengambil program studi Profesi Nurse. Di saat ini saya akan membagikan pendidikan kesehatan mengenai gastritis. Tujuannya yaitu untuk kita mengetahui apa itu gastritis, bagaimana penyebabnya, dan bagaimana cara pencegahannya. Yang pertama kita ketahui yaitu apa itu gastritis atau sering disebut dengan MAH. Gastritis atau MAH adalah radang atau luka pada lambung karena terjadinya peningkatan cairan lambung yang bersifat asam. Gastritis adalah penyakit akibat peradangan di dinding lambung. Kondisi ini umumnya ditandai dengan nyeri di bagian ulu hati. Jika dibiarkan, gastritis bisa berlangsung bertahun-tahun dan menimbulkan komplikasi serius seperti tukak lambung. Klasifikasi gastritis dibagi menjadi dua. Yang pertama, gastritis akut, dan yang kedua, gastritis kronis. Gastritis akut terjadi ketika peradangan di lapisan lambung berlangsung secara tiba-tiba, dan kondisi ini menyebabkan nyeri ulu hati yang hebat, yang bersifat sementara, namun jika tidak ditangani, gastritis akut bisa berlanjut menjadi kronis. Nah, gastritis kronis adalah peradangan di lapisan lambung terjadi secara perlahan dan dalam waktu lama. Nyeri akibat gastritis kronis lebih ringan dibandingkan dengan gastritis akut, tetapi muncul lebih sering dan terjadi dalam waktu yang lebih lama. Apa sih tanda dan gejala dari gastritis? Tanda dan gejala dari gastritis yaitu dapat berbeda-beda pada setiap penderita. Bahkan kondisi ini juga dapat terjadi tanpa disertai gejala. Namun banyak penderita yang mengalami hal yang serupa, yaitu nyeri yang terasa panas atau perih di bagian ulu hati, perut kembung, mual muntah, hilangnya nafsu makan, cegukan yang berulang, cepat merasa kenyang saat makan, berat badan menurun secara tiba-tiba, dan gangguan pencernaan, serta buang air besar dengan tinja berwarna hitam dan muntah darah. Apa pencegahan dari gastritis? Nah, pencegahan dari gastritis yaitu diet atau pengaturan makanan. Jangan biarkan perut lama dalam keadaan kosong, jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman pedas, asam dan bersoda. Hindari juga makanan berlemak dan sebaiknya disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang bertekstur lembut atau lunak dan juga sering minum air putih. Pencegahannya juga berupa mengurangi kopi, teh, dan soft drink. Porsi makan sebaiknya tidak terlalu banyak, secukupnya atau sedikit tapi sering. Setiap 2 jam juga baik. Bila harus mengkonsumsi obat penghilang nyeri atau analgetik, maka sebaiknya diminum setelah makan dan jangan dalam keadaan perut kosong. Obat-obatan menetralkan asam lambung sangat membantu meringankan penderitaan, misalnya antasida. Ketenangan jiwa juga bisa mengurangi resiko sakit MAH. Oleh sebab itu, materi yang saya bawakan di saat ini kiranya dapat membantu kita semua untuk lebih memahami dan mengetahui apa itu gastritis, bagaimana cara mencegah gastritis sebelum terjadi pada kita dan orang-orang di sekitar kita. Disarankan untuk kita dapat mengatur pola hidup kita menjadi lebih sehat, seperti tidak merokok, mengkonsumsi alkohol, atau makanan-makanan yang siap saji. Selanjutnya, pola makan yang teratur, serta istirahat yang teratur, sesuai dengan pada waktunya. Dan kurangi aktivitas yang berlebihan atau beban kerja yang berlebihan, karena akan memicu stres, kecemasan, dan takut yang mengakibatkan peningkatan pada asam lambung. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berdoa agar kita dijauhkan dari sakit penyakit. Sekian pemaparan materi saya, diucapkan banyak terima kasih. Dan sebelum saya mengakhiri materi saya di
Saat ini saya akan memperkenalkan Universitas Pembangunan Indonesia, di mana kampus yang saya di tempat saya menimba ilmu. Di Universitas Pembangunan Indonesia, yaitu universitas yang sudah terakreditasi, dan Universitas Pembangunan Indonesia ini memiliki beberapa fakultas, yang di dalamnya ada Fakultas Keperawatan dengan program studi keperawatan, profesi nurse, juga Fakultas Teknik Elektro, Teknik Sipil, Fakultas Sastra, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Fisip. Universitas Pembangunan Indonesia menjadi keunggulannya yaitu memiliki dosen-dosen yang lulusan S2 sampai S3 yang berpengalaman, juga berintegritas tinggi, serta memiliki keunggulan-keunggulan yang lain seperti laboratorium yang memadai, seperti laboratorium keperawatan dan laboratorium komputer. Juga keunggulannya yaitu Universitas Pembangunan Indonesia, khususnya Fakultas Keperawatan, menopang program magang di Jepang. Juga Universitas Pembangunan Indonesia memiliki ruang kelas yang memadai, alat-alat peraga yang menunjang untuk proses pembelajaran, serta lahan praktek yang berkualitas. Terlebih, Universitas Pembangunan Indonesia memiliki beasiswa bagi mahasiswa yang ingin kuliah tetapi tidak mampu untuk membayar uang kuliah. Universitas Pembangunan Indonesia menyediakan beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu. Nah, untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan diri di Universitas Pembangunan Indonesia, silakan langsung ke alamatnya yang sudah tertera di bawah ini. Serta jangan lupa untuk langsung mendaftarkan diri di Universitas Pembangunan Indonesia, bergabung bersama kami menjadi perawat-perawat yang sukses, berkualitas, dan mahasiswa-mahasiswa yang berintegritas tinggi. Salam sehat.